Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan bahas materi lanjutan tentang peluang kejadian majemuk. Nah, sebelumnya kita udah bahas ya tentang peluang kejadian. Kalian masih ingat nggak apa itu rumus peluang kejadian? Ayo, yang lupa coba dibuka lagi bukunya ya. Oke, kita ulang sedikit. Peluang kejadian rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS, atau banyak kejadian A dibagi dengan banyaknya sampel. Nah, kita masuk ke peluang kejadian majemuk. Apa itu peluang kejadian majemuk? Nah, peluang kejadian majemuk. Ada kata majemuknya di sini. Majemuk itu artinya berarti banyak atau lebih dari satu. Nah, peluang kejadian majemuk itu adalah kejadian yang terjadi dua atau lebih kejadian yang digabungkan menjadi satu kejadian baru. Misalkan, nah, peluang kejadian majemuk itu sendiri dibagi lagi menjadi dua. Ada saling bebas dan saling lepas. Nah, saling bebas itu apa? Saling bebas itu berarti peluangnya itu tidak mempengaruhi kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Jadi tidak saling mempengaruhi. Nah, dia disimbolkan dengan kejadian saling bebas. Itu berarti dia beririsan. Irisan simbolnya N, dibaca dan. Pokoknya kalau ada soal yang dihubungkannya dengan kata dan, berarti dia pakai rumus yang N. Rumusnya adalah peluang A N B atau peluang A dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Ingat ya. Nah, misalkan pada pelemparan sebuah dadu, peluang muncul angka genap dan ganjil. Nah, kita tulis dulu sebuah dadu itu sampelnya apa saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak sampelnya ada 6. Angka genap, A-nya itu angka genap. Mana saja yang genap dari sampel ini? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Berarti banyak kejadian A adalah 3. Nah, B-nya berarti kejadian muncul angka ganjil. Angka ganjil dari sampel ini berarti 1, 3, dan 5. Berarti banyak anggota B-nya ada 3 juga. Maka peluang kejadian A, PA, NA per NS yaitu 3 per 6. Bisa disederhanakan 1 per 2. Nah, peluang B-nya NB, banyak kejadian B dibagi banyak sampel. Banyak kejadian B-nya 3, sampelnya 6. Sederhanakan juga 1 per 2. Nah, di sini di soal ini kita baca kata hubungnya dan. Dan berarti kita pakai rumus N. PANB PA dikali PB. Nah, peluang A-nya berapa tadi? 1 per 2 dikali 1 per 2. 1 per 4. Seperti itu ya. Nah, kalau kejadian yang saling lepas, kita pakai gabungan. Simbolnya U, dibaca atau.
Jadi kalau ada soal yang dihubungkan dengan kata atau, berarti kita pakai rumus gabungan. Nah, rumus gabungan atau U ini ada dua. Peluang AUB sama dengan PA ditambah PB. Ada lagi yang rumusnya peluang AUB adalah PA ditambah PB dikurang peluang A dan B. Nah, apa bedanya rumus yang atas dan rumus yang bawah? Rumus yang bawah apabila dia saling lepas, tidak ada anggota yang sama atau tidak ada sampel yang sama, sehingga pakai rumus peluang A ditambah peluang B. Tapi apabila dalam anggotanya dia ada yang sama, sehingga ada yang beririsan, ada yang sama, berarti anggota A dan B ada yang sama, ada yang saling beririsan di sini, maka kita gunakan rumus yang bawah. Peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Nah, kita coba ke contoh soalnya. Nah, kita tulis rumusnya di sini ya. Peluang AUB. PA ditambah PB. Peluang A atau B berarti PA ditambah PB dikurang peluang A dan B. Tadi rumusnya peluang A dan B sama dengan PA dikali PB. Nah, rumus dasar ini yang kalian ingat. Contohnya nomor 1, misalkan pada lemparan 2 buah uang logam, peluang muncul sisi angka atau peluang muncul sisi angka atau gambar adalah di sisi angka saja atau angka atau gambar saja. Ya, kita tulis dulu sampelnya, 2 buah uang logam. Berarti sampelnya dibuat anak panah itu yang kemarin, kita tulis saja langsung. Sampelnya ada AA, AG, GA, dan GG. Nah, A-nya adalah kejadian muncul sisi angka saja. Mana yang hanya ada angka saja, tidak ada gambarnya? AA kan artinya angka-angka, AG angka gambar, GA gambar angka, GG gambar-gambar. Nah, yang hanya angka saja berarti yang mana? Ini, AA. Berarti banyak kejadiannya A adalah 1 doang nih anggotanya, 1. B-nya adalah peluang muncul gambar saja. Mana yang gambar saja? GG. Berarti banyak kejadian. B juga cuma 1. Ya, jelas? Berarti peluang A adalah 1 per sampelnya ada 4. Peluang B juga 1 per 4. Nah, lihat soalnya dihubungkan dengan kata atau. Berarti kita gunakan rumus gabungan U. Rumusnya gabungan atau U. Nah, U di sini ada 2. Kita pakai yang mana yang cocok? Anggotanya kita lihat nih ke sini. Anggotanya ada yang sama nggak? Ini AA, ini GG. Sama atau berbeda? Berbeda, tidak ada yang sama. Sehingga kalau tidak ada yang sama, pakai rumus yang peluang A atau B adalah peluang A ditambah peluang B, yaitu 1 per 4 ditambah 1 per 4, 2 per 4. Atau bisa kita sederhanakan bagi 2, 1 per 2. Nah, kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan dari lemparan sebuah dadu, peluang
muncul angka genap atau angka prima adalah, nah kita tulis dulu sampelnya kayak tadi, pelemparan sebuah dadu. Sebuah dadu itu sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya sampel ada 6. Nah, A-nya, kejadian A-nya adalah muncul angka genap. Kita tulis dari sampel ini yang genap mana saja? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Sehingga banyak anggota A adalah 2, 3. Maka peluang kejadian A, NA per NS 3/6. Nah, B-nya adalah kejadian angka prima. Ayo, bilangan prima berapa saja? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri dimulai dari 2. Jadi dihitungnya dari 2. Nah, yang prima itu berarti kan 2, 3, dan 5. Dia nggak bisa dibagi yang lain, bisanya dibagi angka itu sendiri dan 1. Sehingga banyak kejadian A-nya juga banyak kejadian B-nya adalah 3. Sehingga peluang kejadian B, NA per NS 3 per S-nya 6. Nah, kita lihat lagi anggotanya A dan B. Ada yang sama nggak di anggota A dan B? A-nya 2, 4, 6, B-nya 2, 3, 5. Ada yang sama? Ya, ada yang sama, angka 2. Sehingga kita tulis lagi A, N, B atau A dan B yang sama, yaitu angka 2. Angka 2. Banyaknya A dan B, banyak anggota di dalam sini berapa? Angka 2, yaitu cuma 1. Sehingga peluang A dan B adalah 1 per sampelnya 6. Nah, karena anggotanya ada yang sama, ada yang saling beririsan di sini, A dan B, sehingga di rumus di soal ini dihubungkan dengan kata atau. Atau berarti pakai rumus U. Nah, U yang mana? Atas atau bawah? Yang bawah, karena dia ada anggota yang sama. Sehingga rumusnya adalah peluang A atau B, peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Nah, tinggal kita masukin peluang A-nya berapa? 3/6 ditambah peluang B-nya 3/6 dikurang peluang A dan B-nya 1/6. 3 tambah 3, 6 kurang 1, 5/6. Sehingga peluangnya adalah 5/6. Nah, kelihatan kan bedanya nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 kita pakai rumus yang nomor 2. Soal nomor 2 kita pakai rumus yang bawah. Karena nomor 1 itu tidak ada anggota yang sama, sehingga rumusnya hanya peluang A ditambah peluang B. Tapi kalau ada anggota yang sama, berarti kita pakai rumus peluang A tambah peluang B dikurang peluang A dan B. Ya, jadi nanti kalau ada soal yang majemuk itu tinggal kita lihat di kata hubung soalnya. Kalau kata hubung soalnya atau, berarti pakai rumus U. Tapi kalau di kata hubung soalnya dan, berarti pakai rumus N. Ya. Ada 3 rumus di sini, kalian ingat, kalian pahami. Nah, kemarin kalian ada latihan, saya hanya bahas di sini nomor 2. Peluang seekor ayam terkena virus flu burung dengan 0,7. Peluang seekor itik terkena flu burung adalah 0,6. Yang ditanya peluang A keduanya terkena virus.
Yang B hanya ayam. C keduanya tidak terkena virus. Ya, di sini ada seekor ayam terkena virus flu burung, berarti kita anggap ayam itu A. Peluang A 0,7. Seekor itu kita anggap B, sehingga peluang B adalah 0,6. Nah, soal yang A, keduanya terkena virus. Kalau keduanya berarti peluang A dan B berdua, sehingga rumusnya M tadi, peluang A dikali peluang B, yaitu 0,7 dikali 0,6. Kita jadikan bentuk pecahan, jadi 7/10 dikali 6/10, itu 7 kali 6 42/10 atau 4,2, sehingga peluang keduanya terkena virus 4,2. Yang B, hanya ayam yang terkena virus. Hanya ayam yang terkena virus. Udah ada di sini. Seekor ayam terkena virus flu burung 0,7. Berarti peluang ayam adalah 0,7. Yang C, keduanya tidak terkena virus. Nah, kalau tadi yang diketahui keduanya terkena virus, yang ditanya tidak, berarti kebalikannya. Minggu lalu udah bahas kita peluang komplement, sehingga peluang A komplement rumusnya adalah 1 dikurang peluang kejadian A. Berarti peluang, ini rumus dasarnya. Nah, yang ditanya tidak terkena virus, yang diketahui adalah keduanya terkena virus. Berarti peluang A dan B komplement sama dengan 1 dikurang peluang A dan B. 1 dikurang, tadi peluang keduanya terkena virus adalah 4,2. Berarti 1 dikurang 4,2 adalah 5,8. Sehingga peluang keduanya tidak terkena virus adalah 5,8. Atau kebalikannya dari keduanya terkena virus. Rumusnya pakai komplement 1 dikurang peluang kejadian A. Oke. Cukup sekian materi tentang peluang. Minggu lalu sudah peluang kejadian, dan hari ini peluang kejadian majemuk. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa kalian pahami, dan untuk kalian yang masih kurang paham, silakan dilihat lagi contoh-contohnya dan latihannya, dan kalian ulangi lagi di rumah belajar ya. Oke, tetap semangat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.